Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Belum Ada Nama Podcast. Jadi seperti biasa, di episode kali ini aku akan membahas tentang seputar edukasi desain untuk kalian yang ingin belajar mengenal apa itu desain dan turunannya. Di episode kali ini, aku sudah ditemani oleh seorang teman yang juga sama-sama seorang desainer, cuman bedanya dia di spesialis logo, sedangkan aku di semuanya. Jadi, Halo semua. nah sudah ada suaranya. Jadi coba perkenalkan diri dulu deh. Coba perkenalkan diri dulu dari nama. Halo, selamat malam semuanya. Ngaran Muhammad Sahrul. Bisa di Sahrul, Bang. Ada pakai Gunawan. Nah, itu Bang biasanya. Nama lengkap tetap Sahrul gitu. Ngaran lengkap Muhammad Sahrul. Oh, Cuma rajin di Sahrul. Terus ramanya itu dari mana? Oh, Ramadan. Oh, Ramadan. Muhammad Oke, Sahrul oke. Ramadan. Oke, siap. Oke, pekerjaan sekarang apa, Bro? Pekerjaan saat ini kebetulan ada kontrak, jadi aku full time di salah satu perusahaan model kayak fashion gitu nah. Oke. Jadi graphic desainnya lah. Oh, jadi onsite ya? Full time. Iya. Jadi menggeluti pekerjaan desain ini sudah dari tahun berapa, Bro? Kalau terjun ke dunia desain itu mulai di 2015. 2015. Wah, lumayan lama lah. 2015. Kalau boleh cerita sedikit, dulu awal-awal terjun ke dunia desain lah istilahnya kan. Di 2015 itu dipercetakan waktu itu. Dipercetakan di 2015. Terus itu semuanya tuh dikerjain tuh, mulai dari desain brosur apa segala macam. Sampai di tahun kapan nih? 2017 atau 18 lah. 2017 akhir baru tuh mulai fokus di logo. Nah, karena kebetulan waktu itu banyak dari teman-teman sih yang minta buatkan logo, buatkan ini, tapi kebanyakan logo gitu kan. Dan di 2017 itu aku resign dari percetakan gitu, karena udah jalan berapa tahun nggak ada perkembangan, akhirnya ya udah resign, ambil risiko resign, fokus logo gitu. Jadi untuk desain logo itu udah dari 2017 berapa tuh? Jalan 4 tahun lah. Ya, 4 tahun, jalan 4 tahun. Lumayan lama lah untuk menggeluti desain logo. Yang lama. Terus jadi nih ngomongin masalah logo. Kira-kira berapa lama sih, Rul, biasanya pengerjaan sebuah logo tuh? Jadi kan kalau misalkan desainer biasa kan ngerjakan logo nih bisa sampai ada sampai seminggu, ada sampai 14 hari atau bahkan sampai sebulan lebih. Nah, bagi Kem yang logo desainer itu tuh biasanya mengerjakan satu project logo itu berapa? Kalau buat aku sih kurang dari seminggu ya kalau average-nya gitu kan, cuman balik lagi ke kebutuhan kliennya dan maunya yang gimana gitu kan. Kadang ada yang memang lebih dari 2 minggu gitu kan, karena memang kalau ngedesainnya sih sebentar aja, cuman yang lama itu ngerisetnya. Iya, gitu. Betul. Jadi ngeriset itu penting ya dalam sebuah logo tuh. Ngeriset itu penting. Sangat penting itu, dan itu nggak bisa lepas dari riset itu, apa ya, harus lah intinya, karena apalagi logo ya kan. Logo ini istilahnya
sebuah identitas lah ya Ya kan. betul. Jadi kalau tanpa riset ya semua orang juga bisa mungkin bikin logo, cuman kalau ya riset itu tadilah yang agak lama gitu kan. Ya. Terus nih untuk aku pernah baca buku nih Rul. Oke. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa semakin simple sebuah logo itu semakin mahal. Ya. Nah, ini nih mahalnya logo ini kan otomatis logo itu ada punya unsur keefektivitasan dalam apa sih namanya, citra perusahaan atau usaha yang mereka punya gitu. Nah, menurut Sarul nih, keefektivitasan sebuah logo itu dilihat dari apa sih biasanya? Keefektivitasan itu dilihat dari penyampaian logo itu gitu. Iya. Gimana caranya logo itu bisa mempresentasikan, memvisualisasikan tentang misalkan logo perusahaan tersebut gitu. Oh, lebih ke citra ya berarti ya? Jadi iya benar. Nah, itu sih menurut aku. Dan memang yang selama ini yang kau pelajarin juga emang gitu. Oke, berarti keefektivitasan ya Allah. Efektivitasan. Iya. Efektivitasan sebuah logo tuh. Berarti dari citranya tuh yang lebih penting lah. Oke. Benar. Nah, selanjutnya nih ada nggak sih sebenarnya logo yang tidak efektif? Dan contohnya itu seperti apa tuh? Logo yang tidak efektif. Ya, logo tidak efektif. Ada. Contohnya tuh apa tuh? Kayak misalkan ada Asus, ada logo gitu kan. Yang aku pernah lihat di situ. Jadi ya, sebuah brand lah intinya lah. Iya. Oke. Iya, sebuah brand yang memang nggak nyambung gitu, maksudnya. Kita ngelihat logo itu, kita berpikirnya ini usaha tentang ini gitu, tentang jualan makanan gitu. Ternyata bukan. Iya. Gitu kan. Ternyata bukan, malah jauh gitu. Dan logo ini sebenarnya dilihat dari efektivitasnya itu ketika logo itu diaplikasikan ke beberapa media yang diperlukan gitu. Yeah. Misalkan lo punya usaha bisnis makanan atau kafe gitu kan. Logo itu bisa masuk nggak kalau dijadikan di cupnya gitu kan, bisa masuk nggak di misalkan logo itu di beberapa media apa gitu kan. Nah itu tuh biasanya yang sering terjadi ya, biasanya kebanyakan logo itu bagus cuma tidak efektif ya, kebanyakan bagus tidak efektif. Iya itu. Nah terus itu tadi tuh contohnya, mungkin gak usah disebut, mungkin teman-teman juga paham ya, pasti bener. Itu nah terus masuk ke kendala utama nih. Kendala utama saat membuat logo itu apa, Rul? Kendala utamanya apa sih? Kendala utama dalam membuat logo. Ya, kan perlu riset tadi itu kan, perlu briefing nggak sama customernya, terus perlu interview nggak, kan biasanya gitu. Kalau aku kan biasanya kalau bikin logo perlu banget. Ya, interviewnya ada. Nah, kalaunya dari Sarul tuh gimana tuh? Alurnya atau kendalanya yang paling sulit itu apa? Kendalanya itu gini. Apa yang disampaikan oleh klien kadang kita nangkepnya beda gitu. Harus lebih itu tantangannya sih, harus lebih detail gitu ya. Bukan kendala ya. Ya, tantangan ya, sebenarnya tantangan sih, bukan kendala ya. Oke. Kita ganti pertanyaannya jadi tantangannya itu sih. Oke. Iya. Tantangan jadi konsep ya. Itu sih tantangannya. Ya apa yang klien mau, apa yang customer mau gitu kan. Itu yang harus kita pahami betul. Kadang pernah tuh dia maunya apa, tapi yang kita tangkap beda gitu. Pas kita udah selesai project itu,
tiba-tiba bukan yang kayak gini, ini kan mungkin marah apa, kita udah ngabisin waktu berapa lama, kita ngabisin uang berapa banyak buat riset gitu kan, akhirnya ya nggak closing ya, boncos lah istilahnya. ya nggak closing itu ujung-ujungnya ya itu. Iya. Ya Allah, ya Banyak sebenarnya lah sih pengalaman. ya sebenarnya sih logo ini rada susah ya Rul ya. Jadi dari riset, Bener, dari briefing aja dulu mungkin kita susah gampang lah. ya betul lah. Kadang-kadang dari briefing aja kita kadang tuh harus gimana ya, harus bisa menerka gitu. Apa sih maunya ini customer ini gitu. Sebelum kita tanyakan lebih. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita nanya lebih dianggap kepo. Benar. Susah. Dan sebenarnya logo itu visual mata gitu kan. Iya, untuk visual. Jadi dan itu setiap orang pasti beda-beda pendapat juga gitu kan. Mungkin menurut dia bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Iya, menurut gua bagus itu logo, menurut dia belum tentu bagus gitu, dia belum tentu suka gitu. Ya pasti sih itu sih. Pasti sih. Tapi kalau untuk kendala secara teknis seiring berjalannya waktu ini kok apa namanya bisa diatasi. Bisa diatasi lah. Bisa diatasi aja berarti aman. Nah, terus nih kadang ada pernah nanya ke aku logo dan simbol. Nah, itu apakah sama atau beda tuh? Kan banyak tuh orang tuh, oh ini bukan logo, ini simbol nih aja. Terus ada bilang ini simbol, bukan itu logo bukan simbol. Atau nih lambang. Nah, lambang, logo, simbol itu. Ada perbedaannya tersendiri nggak, Bro? Ini pertanyaan paling sering ditanyakan nih sebenarnya nih. Dari 3 kata ini, logo, lambang, simbol nih. Menurut Sarul gimana nih? Emang lucu ya. Kadang beda orang beda pendapat beda pendapat ya. Cuman kalau menurut gue pribadi dan yang gue pelajarin, contohnya simbol itu gini, rambu lalu lintas itu simbol. Oh iya. Yang biasanya itu kan itu simbol. Kalau logo bedanya dengan simbol itu kalau kita ini kan apa ya, bedanya logo itu kayak susah banget sih ngomongnya. Tunjuk lidah. Iya kayak ya pokoknya contohnya itulah kayak rambu lalu lintas, terus kayak bendera itu simbol. Nah itu bukan bendera logo simbol. Tapi simbol. Iya. Bendera. Ya. Jadi singkatnya itu mungkin gini ya Rul ya. Jadi apa sih namanya itu? Simbol ya. Jadi simbol itu lebih itu ke kalau lencana ke ya kayak apa sih namanya sih? Lencana. Ya kayak penyampaian secara singkat. Misalkan kayak rambu kata Sarul tadi, misalkan rambu menyeberang jalan. Kayak rambu lintas. Terus lambang. Ya, itu simbol. Ya, terus lambang atau simbol. Nah, terus kalau hanya logo, lambang simbol. Ya hampir sama lah intinya. Kalau logo lah. Itu ya biasanya punya makna. Cuman bedanya ya logo lebih untuk menimbulkan kesan aja lah. Ya, menimbulkan visual. Kesan lah. Gitu ya. Iya. Jadi pastinya jelas beda ya. Satu kesatuan yang tidak sama gitu. Oh ya, oke, paham. Jadi logo, simbol dan lambang tuh serupa tapi tak sama lah. Ya satu lagi biasanya icon. Nah itu paling banyak tuh. Icon. Paling banyak tuh biasanya icon atau logo kalau itu sama. Kita langsung contoh aja ya. Kita langsung contoh aja. Icon itu nih misalkan nih contoh di Instagram itu kan ada di bawah ada barnya tuh. Explore, terus profil, ada terus beranda gitu kan. Ada like-nya. Nah, like-nya itu tuh simbol icon. Ya, oke. Sorry. Nah, itu icon. Contoh icon ya sebenarnya ya. Itu icon. Sama. Ya.
hampir sama lebih ke hal kayak sederhana sih. ya hampir sama kayak simbol ya berarti ya Rul ya. Jadi menyampaikan secara singkat gitu. Iya. Dan mudah dikenali kalau icon tuh harus yang mudah dikenali ya. Iya, benar. Ya, oke. Mudah dipahami lah. Iya. Oke, sudah terjawab Oke. sedikit-sedikit. Selanjutnya nih Rul. Jadi ini Oke. aku tadi ada bikin Q&A di Instagram. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6, Wih, banyak 17, ada 17 respon. Wih. Jadi mereka itu penasaran tentang apa logo itu dan lain-lainnya lah. Jadi ini aku pilihin yang pertanyaan yang bagus-bagus saja lah. Mungkin kita jawab. Oke, boleh. Saru mau berapa pertanyaan nih kita sebutkan nih? 5, 6. 5 dulu lah. Oh, 5 dulu. Oke, 5 dulu. Aku cari yang paling bagus. Oke. Nih ada Paling bagus. ya pertanyaan pertama nih. Banyak menganggap sepele masalah logo. Jawaban yang tepat untuk orang seperti itu bagaimana? Jadi maksudnya gini Rul, banyak yang menyepelekan logo, misalkan logo itu cuma digambar-gambar doang gitu. Nah, ya menanggapi orang seperti itu tuh seperti harusnya tuh bagaimana? Kan ya saya kan logo desainer kan. Terus sekarang gini, pertanyaannya gue balik. Apa bagusnya? Enggak, ini yang nanya orang yang tergantung sih yang pertanyaan ini ya. Itu bisa entah itu kalau dia orang yang memang pengusaha atau bisnismen lah katanya. Bisnis ya bisnismen, pelaku bisnis lah. Iya. Ini jawaban untuk itu ya. Sekarang gini, apa bagusnya sebuah bisnis jika tak ada tanda pengenal? Ya, dibalik ya pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan gue balik. Karena gimana pun bagusnya bisnis, kalau nggak ada tanda pengenal, orang mau gimana gitu kan, orang nyarinya susah. Iya, susah mengenali ya. Ini ini apa sih? Ini nggak ada logonya, cuman gambar. Misalkan lu jual keripik, cuman keripik doang. Apa bedanya gitu sama yang lain gitu kan? Iya, betul. Nggak ada pembeda di antara itu gitu. Nah, itu untuk yang apa sih, yang sudah melek bisnis, sudah pemilik usaha gitu ya. Nah, kalau misalkan ke orang yang anggapannya buta sama sekali sama yang namanya desain, yang biasanya nganggap cuma gambar doang ngapain mahal. Nah, kayak gitu tuh gimana Rul? Nanggapinya Rul? Versi kamu nih. Ini menganggap mahal apa gimana nih? Kadang-kadang menyepelekan logo. Anggap itu. Ya, menyepelekan logo. Lebih ke menyepelekan ya. Kan menyepelekan itu kan semuanya kan dari kemahalan lah, inilah apalah kadang-kadang. Nah, itu. Cuma masa logo gitu aja segini gitu ya. Ya, lebih ke menyepelekan lah. Oke, paham. Cara menghadapi versi Sarul itu gimana tuh? Kalau orang yang emang awam sama logo ya, kita langsung kalau misalkan kita memang ingin mengedukasinya, itu mesti kita kasih tahu, lihat logo-logo yang ini gitu. Yang sudah ada. Contoh, ya? Kayak Pertamina gitu. Iya, logo sudah ada. Logo yang sudah ada kita kasih lihat aja gitu kan. Logo HP, ya lihat deh HP gitu kan. Kira-kira mahal yang mana nih gitu kan. Ya, dibanding-bandingin. Udah ketahuan gitu kan. Dibanding-bandingin. Gitu sih menurut gua ya. Jadi lebih ke apa ya? Kita sebagai desainer juga harus sedikit ngasih edukasi ya, juga harusnya ya, untuk orang yang benar-benar buta sama desain. Itu kadang-kadang sama sekali. Ya, masalahnya nih kadang-kadang kebanyakan teman-teman yang
rasain nih ketika bikin logo, biasanya mereka itu si customer ini sudah dia itu nggak tahu desain itu yang bagus itu bagaimana, yang tepat itu bagaimana, tapi dia mau apa yang dia minta, kebanyakan turun. Nah, jadi pemecahan masalahnya tadi itu adalah kita coba edukasi lagi ya berarti ya. Itu edukasi lagi. Ya, lebih ke edukasi berarti. Oke. Nah, itu Benar untuk sih. menanggapinya. Selanjutnya yang kedua nih. Oke. Kedua. Ini sudah tadi. Tapi ini lebih kita jelaskan lagi deh. Semakin simple logo, kenapa jadi lebih mahal, Bang? Semakin simple logo, mengapa semakin mahal? Ya, mengapa menjadi semakin mahal tuh? Jadi dalam versi Sarul nih gimana nih pendapatnya? Semakin simple, memang benar, semakin simple logo itu semakin mahal. Karena logo itu adalah aset gitu. Logo itu bukan sekedar gambar yang untuk ngenalin itu, bukan, tapi logo itu aset gitu. Lebih ke identitas berarti. Logo itu aset. Iya, logo itu yang jangka panjang untuk yang bisa bertahan di sampai berapa tahun, bahkan sampai puluhan tahun gitu kan. Itu sih. Jadi logo tuh sebagai contoh, aset ya. Kayak iya benar. Contoh kayak kita ambil contoh aja lah ya. Kayak Apple aja. Logonya emang simpel ya kan? Iya, cuma simpel ya. Gigit doang. Iya, betul. Iya kan, bener kan? Betul. Banyak logo yang simpel yang cuman centang gini doang. Ya, naik ke mahalnya minta ampun. Oke. Iya. Ya makanya tuh kadang bingung juga sih. Gimana mereka ngematok harga segitu gitu nah. Cuma lobbyannya mungkin jago gitu ya. Mereka ngelobinya jago gitu. Oke, siap. Kita harus belajar dari mereka harusnya. Jadi semakin mahal logo ya, itu semakin simpel ya. Simple. Karena setahu aku nih yang simpel-simpel ini susah ya Rul ya mikirinnya. Akun makin simpel makin susah. Iya betul, itu kesulitannya kita sebagai logo designer ya. Iya, bukan kebalik. Kadang orang salah paham. Dia minta, Bang bikinin logo dong, yang simpel-simpel aja Bang, kayak gitu kan? Iya, kebanyakan ya. Gitu. Terus iya makanya gitu, maksudnya lo mau simpel ya gimana gue bilangnya gitu kan? Ya itu tantangannya sih, karena orang maunya yang simpel-simpel aja Bang, gak usah yang ini, katanya gitu kan. Iya betul, kebanyakan karena dia mengira dengan simpel itu murah gitu. Ya. Cheap gitu kan, nggak mahal katanya. Cuman ya beda pendapat dengan kita gitu kan, yang ngerti. Dan itulah tantangannya yang memang harus kita sebagai desainer grafis, pelaku seorang desainer itu menjelaskan gitu, mengedukasi gitu sih. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Oke. Tahapan terpenting dalam membuat sebuah logo itu apa? Tahapan terpenting. Tadi kan kendala. Tadi kan apa sih? Yang kita bahas sebelumnya tadi kendala ya. Nah, ini bagian terpentingnya dari tahapan membuat logo itu apa? Yang mesti harus dikerjain itu komunikasi sama klien. Oke, komunikasi ya. Karena kita jangan sampai kita lost komunikasi karena pengalaman ya kan. Pengalaman kurangnya brief dari customer itu membuat kita kadang salah apa ya, jadi keliru lagi. Itu sih yang paling penting. Kalau untuk tahapan-tahapan logo mungkin bisa kita bahas nanti ya. Tahapan membuat logo gitu kan. Cuman yang paling krusial itu gimana caranya logo itu bisa sampai ketika orang ngelihat logo itu udah kebayang, oh ini
yang ini nih gitu kan. Oh iya, Nah, oke. itu harus dikomunikasikan dulu sama kliennya. Hmm. Nah, Jadi dan yang paling komunikasi, penting tuh riset sih. riset Iya, yang paling penting. iya. Di tahapan dalam membuat logo Tujuan itu riset ya itu tadi kita riset. benar-benar Mm-mm. benar. Ya. Tujuan buat logo, tujuan riset itu Iya. kita yang pertama Mm-mm. menghindari logo itu biar supaya nggak sama gitu kan. Ya betul. Nah, mungkin logo itu udah pernah dibuat orang gitu kan, nanti ya jadinya plagiat kita. Ya paham sih. Ya semoga terjawab nih pertanyaan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan keempat, penting mana sebuah logo yang dibikin simple tapi mahal, atau logo Simple tapi mahal. ya simple tapi mahal? Penting mana, katanya penting mana logo yang simple tapi mahal, atau logo yang ribet tapi murah? Lebih penting nih, ini katanya gimana sih? Lebih penting Logo yang ribet. lebih penting ya pasti pikirnya simple kan, kalau lebih penting. Iya. Tapi ini Kalau lebih penting simple. oh iya paham. Mungkin maksudnya kayak mungkin kayak gini nih Rul. Maksudnya gimana? Jadi lebih yang apa sih, pelaku ekonominya ini nah menganggap mereka itu harusnya tuh ngambil yang kayak gimana, mau ribet logonya tapi harganya murah, tak tahu simple tapi mahal gitu. Itu kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha tuh kita harus milih yang mana gitu. Kayaknya nih orangnya lagi bingung milih logo nih Rul. Iya. Mahalnya seberapa dulu? Soalnya mahal ini nggak bisa kita ukur. Ya itu sebenarnya. Mahalnya seberapa dulu ya kan? Ya kalau let's say harga logo 50 juta. Ya kalau orangnya ada duit ya nggak mahal dong. Iya betul. Bener, kembali ke situ lagi ya. Ekonomi. Ya, lebih ke apa yang mau dijual. Kita sebagai desainer kadang nggak langsung buat logo, kita open konsultasi gimana. Iya, punya usaha begini harus gimana nih mau buat logo gitu kan. Nah itu sih ya nantinya, tapi gue cuma punya budget sekian, nah gimana nanti kan kita sebagai desainer juga mikir gitu kan, memaksakan klien harus gini, logo emang harus gini bu, enggak. Kita ada yang namanya ada pertimbangan juga gitu. Oh iya, pertimbangan gitu kan. Jadi anggapannya pilihan penengah untuk customer ya anggapannya ya. Jadi kalau saran gue sih ya pilihannya ya kebutuhan lo apa sih, balik lagi ke situ sih sebenarnya. Kebutuhan lo apa sih, emang logonya gimana gitu kan. Kalau lo bisa itu harga yang nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu murah gitu kan ya, yang anggapannya sebagai penengah lah itu ya. Menurut gua dinego aja sih, gitu, bisa turun nggak ini nggak gitu kan ya, ada omongan lah intinya ya, ada komunikasi ya intinya ya, ada ya, komunikasikan dulu lah, jangan langsung kita mahal nggak jadilah gitu kan, karena kita nggak tahu, bisa jadi yang di mahal itu yang memang bagus gitu, desainnya memang itu yang kita butuhkan tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah, ya betul itu sih menurut gua. Oke, siap. Jadi kira-kira terjawab kan? Semoga terjawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Rul. Saya juga seorang desainer logo bang, cuman saya bingung ketika saya bikin logo, ketika orang nggak ada order dan saya bikin logo untuk waktu yang panjang, kira-kira ngejual logo di mana aja, intinya gitu. Jadi dia nanya itu market untuk ngejual logo, aset logo yang kita bikin tuh, nah kan ini lagi nggak ada customer nih, misalkan kita bikin portofolio sebanyak-banyaknya, nah itu tuh kan bisa dijual tuh sebenarnya. Kira-kira di mana aja situs yang biasa Sarul gunakan untuk ngejual logo, misal logo e-sport atau logo lainnya, biasa di mana tuh?
ada namanya di beberapa website ya. Websitenya. Contoh Creative Market. Ya. Terus lo bisa jadi kontributor di Shutterstock atau di Private boleh gitu kan. Iya, oke. Juga di apa namanya? Tapi kalau lo punya logo yang memang bisa ini, kumpulin aja asetnya, kumpulin baru lo jual. Di apa? Kalau gue jualnya bundling. Bundling ya, oke. Logo. Ya, satu paket yang kayak begini, paket. Satu paket. Dulu pernah gue nyoba logo tapi ABCD sampai Z gitu kan. Iya. ABCD sampai Z. Letter logo ya intinya. Terus gue jual bundling, ya. Jual gitu. bundling. Jadi untuk marketnya itu apa? Di Envato ya. Envato. Ini Envato. Creative Market itu. Market. Ya. Private. Shutterstock gitu kan. Logo ground masuk ya? Logo ground ya, oke. Logo ground tuh paling laku banyak biasanya di situ ya, logo ground ya. Logo ground. Ya, banyak sih memang website yang untuk marketplace gitu kan, untuk logo atau desain. Cuman beberapa yang memang yang timbul itu gitu. Banyak memang. Tinggal suka yang mana. Ya, yang lebih mudah lah intinya lah. Yang lebih mudah digunakan di websitenya ya. Oke. Itu tadi tuh jenis-jenis lagi macam-macam websitenya itu untuk ngejual aset logo kalian. Kalau kalian juga logo designer namun suka bikin portofolio, biasanya tuh biasanya bikin ya, jadi bikin bundling seperti yang kata Sarul tadi itu lumayan banyak peminatnya Rul ya. Kalau untuk bundling kayak gitu. Benar. Jadi mereka itu mikirnya gini, dengan harga murah dapat banyak gitu. Kalau bundling itu. Iya, benar. Ya. Kalau satuan kan kadang-kadang harus ada yang dipertimbangkan lagi. Oh, itu ada yang bagus lagi. Benar. Gitu. Rata-rata sama pertanyaannya. Jadi 5 itu adalah mewakili dari ke 17 pertanyaan yang masuk di sini. Next kita ketemu di ini, Aden, di Banjarmasin. Oke, siap, ditunggu kedatangannya ke Banjarmasin. Oke. Jadi intinya nih teman-teman, kalau aku ngambil kesimpulan, logo itu sebenarnya penting buat usaha maupun untuk pribadi. Nah, seperti kata Sarul tadi, jadi logo itu bisa mencerminkan sebuah identitas maupun apa sih sebenarnya identitas atau pencitraan dari sebuah perusahaan maupun personal brandingnya teman-teman sendiri. Keefektivitasan logo juga bukan bergantung pada bagusnya logo itu sendiri, tapi keefektivitasan sebuah logo itu berdasarkan bagaimana sebuah logo itu bisa menggambarkan citra dan dari perusahaan atau sebuah usaha yang kalian jalani. Ya, jadi bagaimana teman-teman? Apakah podcast kali ini bisa mencerahkan pengetahuan kalian tentang logo? Tolong tinggalkan komentar ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apapun nanti dijawab oleh Sarul nih. Ya, next kita nanti ngebahas apa lagi kira-kira? Banyak sih bahasan sebenarnya sih, tapi nanti aku coba cari yang lebih spesifik aja lagi. Perlu riset dulu. Mungkin ya. Bisa. Ini perdana dari pertanyaannya kawan-kawan yang entah itu desainer atau pelaku usaha yang mungkin mau nanya gitu kan, mungkin bisa kita tampung dan kita ngebahasnya di podcast gitu. Ya, selanjutnya nanti ya mungkin ada episode lagi kalau banyak yang nanya gitu ya Rul ya. Oke. Benar. Jadi jangan lupa komen di bawah dan sampai sini dulu untuk podcast kali ini. Jumpa lagi di podcast aku selanjutnya. Oke. Ya, sampai ketemu di podcast selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.